Assalamualaikum. Ini adalah BMW F30 328i tahun 2014 dan di video kali ini saya akan cerita tentang owning experience selama 2 tahun ke belakang. Nah, jadi ini adalah BMW ketiga yang saya punya. Dulu saya pernah punya M46 325i tahun 2003, warnanya itu Mauritius Blue, dalamnya grey. Nah, kemudian saya pernah punya juga E34 520 tahun 90. Nah, itu transmisinya manual. Dan F30 ini selalu menjadi dream car saya. Saya ingat banget dulu pertama kali ngelihat pas media launching itu tahun 2012 itu saya baru lihat gambarnya doang nih udah wow, revolusioner ya dibanding generasi sebelumnya yaitu E90. Dan ketika akhirnya launching di Indonesia tahun 2013 ini saya ingat banget persis waktu itu saya diundang ke media test drive tepatnya di belakang GBK ya di parkiran Senayan itu. Dan waktu itu saya test drive yang 328i juga sama cuman beda trim. Yang saya tes itu adalah trim sport, warnanya itu mineral white, interiornya red. Dan itu waktu itu saya tes, ada tes slalom, ada tes akselerasi 0 sampai 120, terus kita full hard brake sampai 0. Dan waktu itu kondisinya tuh lagi hujan. Itu sampai sekarang itu sensasinya masih sangat membekas di kepala saya. Dan saya cukup takjub dengan performance-nya dan feel-nya itu dibanding S90 itu sangat jauh gitu loh. Dan benar-benar amazed, saya masih ingat banget feel-nya kayak gimana, senangnya kayak gimana. Dan ketika waktu itu saya bilang ke diri saya sendiri bahwa ini aduh insya Allah suatu hari harus punya nih. Oke, jadi fast forward ke 2020, tepatnya di 7 September ya. Akhirnya alhamdulillah saya dititipkan Allah untuk menjaga mobil ini. Akhirnya punya juga. Dan saya mau sedikit cerita perjalanan saya pas hunting mobil ini. Jadi dari awal saya emang udah kepengen yang F30 yang 328 trim luxury. Nah, kenapa luxury? Jadi trim luxury ini termasuk dibilang lebih rare lah ya dibandingin yang trim sport. Nah, karena kebanyakan orang di sini belinya pasti yang trim sport. Kenapa begitu? Pas mobil ini baru tahun 2014 itu harganya 840 juta. Untuk sport yang luxury itu sama-sama harganya. Dan kalau di atas kertas itu yang luxury itu sebenarnya lebih bisa dibilang banyak option yang nggak di-include. Nanti saya akan jelasin. Pertama menurut saya pribadi, orang yang beli F30 luxury trim yang terutama yang 328 itu punya taste yang unik lah, yang bisa dibilang lebih mungkin lebih berkelas ya tanda kutip. Kenapa mereka beli tipe luxury? Pertama, karena luxury itu banyak sekali aksen-aksen chrome-nya, dan saya pribadi suka banget sama aksen-aksen chrome-nya. Itu mengingatkan ke BMW yang zaman-zaman dulu gitu loh, karena mereka tuh masih fokus di luxury sama sport, bukan kalau sekarang kan sangat-sangat ke orientasinya ke sport banget gitu kan. Nah, contohnya tuh banyak sekali pertama dari grillnya itu bedanya. Kalau misalnya di F30 yang luxury itu grillnya chrome, inletnya dikit nih grillnya itu, dan jumlah garis-garisnya itu dia ada 11. Nah, sementara kalau misalnya yang sport itu warnanya black, glossy black, dan jumlahnya hanya 8. Kemudian kalau dari bumpernya juga banyak aksen-aksen chrome. Kemudian di seal sampingnya ini ada tulisan luxury. Dan untuk yang 328, untuk versi luxury-nya sama-sama menggunakan velg 18 inci. Tapi saya suka nih desainnya, dia multi-spoke ya. Jadi kayak pelek jari-jari cuman lebih elegan gitu ya. Bahannya terbuat dari alloy juga. Nah, yang 328 Sport dia gunakan pelek yang palang 5, dia twin spoke tapi dia jadi kayak kebelah dua gitu ya. Aksennya lebih sporty sih memang. Kemudian aksen chrome-nya bisa kita lihat lagi di list jendelanya ini, menurut saya tampangnya lebih elegan banget. Nah, sementara kalau di versi sport trim itu trimnya dia warnanya hitam. Nah, kemudian lanjut ke bagian belakang, di bumpernya juga ada list chrome-nya itu, menambahkan ciri khas luxury-nya. Kemudian di knalpotnya nih ada unik ya. Jadi kalau luxury itu dia warnanya chrome. Nah, kalau untuk trim sport dia warnanya tuh black chrome. Jadi chrome juga cuman lebih hitam gitu.
Oke, sekarang kita ngomongin tentang drivetrain mobil ini. Mulai dari mesin. Mobil ini dibekali mesin 4 silinder turbo. Ya, sekarang udah masukin era turbo. Jadi dulunya 328 itu mesinnya NA, tapi sekarang sudah turbo dan 4 silinder. Udah nggak pakai 6 silinder lagi. Jadi mobil ini berkapasitas 2000 cc, 245 horsepower, dan torsinya 350 Nm. Di cover mesinnya ini, di engine covernya memang tulisannya twin power turbo, tapi orang banyak banget yang salah kaprah bahwa ini adalah twin turbo. Ini bukan twin turbo, jadi single turbo tapi twin scroll turbo. Nah, bedanya apa dengan turbo? Twin scroll turbo itu ibaratnya memuati dua turbo dalam satu keong turbo. Jadi ada dua aliran udara. Nah, aliran pertama dia mendistribusikan udara ke silinder 1 dan 4. Dan kemudian untuk yang aliran udara kedua mendistribusikan udara kedua dan ketiga. Nah, jadi distribusi udara yang pisah itu akan membantu mendongkrak torsi bawah dan juga torsi atas, sehingga powernya itu terus linear, terus kompresinya lebih sempurna dan meminimalisir turbo lag. Nah, sehingga ini apa ya, bisa dibilang kalau misalnya kita nyetir generasi sebelumnya itu sangat-sangat nggak kerasa turbo lag-nya di sini gitu loh. Dan power band-nya juga konstan di segala apa dibilang, di segala speed ya. Mau low speed kita low end torque-nya dapat, mau pas high speed juga dia dapat juga gitu loh power nya, jadi nggak ngempos. Dan kemudian untuk kompresinya ini 10:1 sampai 11:1. Jadi kalau saya pribadi, saya isi bensinnya itu Pertamax turbo ya, karena untuk mesin di atas kompresi 111 itu harusnya pakai turbo. Secara teori sih sebenarnya bisa aja pakai Pertamax, cuman saya pernah isi Pertamax dan itu tarikan bawah itu rada ngempos gitu, dan mobilnya juga lebih boros, mungkin pembakarannya nggak sesempurna kalau kita ngisi Pertamax turbo. Nah, kemudian mesin 2000 cc 4 silinder ini dikawinkan dengan transmisi ZF 8-speed automatic. Itu menurut saya perkawinan yang hampir sempurna ya untuk daily even for sport driving. Transmisinya itu bisa dibilang sangat-sangat badak, maintenance-nya juga sangat mudah. Kemudian shiftingnya itu sangat smooth, sangat cepat, sangat effortless. Bahkan ini saya merasa kok ini rada kayak kurang BMW ya, kurang greget gitu, nggak segreget yang sebelumnya yang kayak di MT yang pakai dual clutch transmission. Itu yang saya rasakan sih. Oke, sekarang kita bahas interior luxury line. Jadi pas buka pintu kita disambut oleh door sill yang tulisannya BMW Luxury. Nah, kalau trim sport tulisannya BMW Sport ya kalau nggak salah. Nah, kemudian perbedaan yang paling besar antara luxury dan sport adalah setirnya. Setirnya ini sebenarnya sama, cuman kalau untuk trim luxury dia nggak ada pedal shift. Dan itu menurut saya lumayan big deal loh. Harusnya kan secara logika yang luxury harusnya lebih murah ya, tapi ini harganya sama-sama 840 juta ketika pas baru. Kemudian dari tampilan speedometernya juga beda, yang versi sport itu ada aksen-aksen merahnya gitu, lebih rame lah, ini lebih elegan. Kemudian untuk pilihan interiornya, warna interiornya ini saya suka banget. Untuk trim luxury itu pilihannya lebih elegan, lebih earth tone color lah ibaratnya gitu. Nah, saya memang suka banget warna beige ini, maka saya pilih trim luxury. Nah, kalau di sport tuh nggak ada. Kalau di luxury itu pilihannya antara beige ini, Venetian beige namanya, atau saddle brown, atau sering disebut konyak. Kemudian ada hitam juga, tapi hitam itu di sport juga ada, jadi ya merasa kurang luxury aja lah gitu. Kemudian untuk wood trimnya ini kayu asli, namanya anthracite wood. Nah, sementara kalau misalnya di trim sport itu dia aluminium atau enggak warnanya hitam ya, tapi tetap bukan wood setahu saya. Bedanya lagi untuk tuasnya, ini ada perbedaan antara tuas luxury sama sport. Nah, kalau sport itu dia lebih pendek, lebih gendut, ya lebih sporty sih sebenarnya, mungkin mirip-mirip yang tuas yang M3, cuman dia lebih kotak aja. Nah, kalau ini tuh lebih panjang, dia lebih elegan gitu. Saya sih lebih suka yang ini ya. Kemudian untuk wear and tear-nya, interior ini ya maklum lah pemakaian 7 tahun. Di side bolster jok kursi depan ini lumayan ada crack-crack sedikit ya gitu. Kemudian di tengah ini untuk di handrest ini sebenarnya harusnya masih mulus, cuman ini ya ada kesalahan dari supir saya waktu itu pas dia mau beres-beres, dia semprotin
cairan tuh yang harusnya nggak langsung tapi ke microfiber dulu, nanti langsung jadinya langsung terkuas gini. Nggak apa-apa, ini insya Allah saya benerin. Kemudian penyakit BMW F30 dan biasanya F10 juga ini, dia volume knob buttonnya ini sama untuk AC-nya ini kalau panas ini lengket banget, jadi benar-benar lengket banget. Jadi ya itu salah satu kurangannya sih. Saya berharap sih BMW buatnya pakai material yang lebih bagus ya ke depannya gitu. Nah, ngomongin lengket, nah saya waktu itu kan ganti door trim gagang pintu ini. Nah, ini juga biasanya tuh dia udah retak-retak dan lengket biasanya gitu. Ini saya udah ganti, tapi biasanya kalau misalnya Anda mau beli BMW F30 atau F10 yang di tahun-tahun 2014 itu biasanya ini udah retak-retak dan lengket. Untuk headlinernya sih alhamdulillah masih bagus ya, masih kencang, belum ada yang kendor dikit. Overall sih saya suka banget dengan interior seri 3 ini yang di F30 karena dia secara dimensi memang lebih panjang, lebih lebar, sehingga pas saya mau beli itu saya yakin saya mau beli F30 karena ya nggak perlu seri 5 gitu, kegedean kan, dia bentuknya lebih lebih dimensi lebih besar, lebih gendut. Kalau ini secara dimensi itu menurut saya pas aja. You got my attention, baby. Oke, sekarang kita ngomongin driving dynamics BMW F30. Ya sebenarnya kalau BMW udah nggak perlu diragukan lagi, driving positionnya is one of the best ya, if not the best, karena kita bisa duduk sangat rendah, terus posisi bangkunya juga bisa dikeatasin, terus setirnya itu bisa tilt dan teleskopik, jadi bisa mundur ke belakang banget gitu. Jadi kita bisa memiliki posisi berkendara yang balap tapi buat harian juga. Nah seperti ini posisi menyetir saya. Jadi saya sukanya tuh rada senderan tapi setirnya deket ke saya gitu. Nah sehingga posisi menyetir saya masih bisa berbentuk arah jam 10 dan 2 nih, jam 10, jam 2. Nah ini menurut saya posisi nyetir yang ideal buat harian maupun juga yang mungkin untuk balapan lebih maju lagi ya, tapi untuk harian ini PW banget. Kemudian juga dari size setirnya juga menurut saya tuh ya hampir sempurna lah ya gitu. Dari instrumen clusternya juga terlihat sangat jelas, bahkan pas malam hari itu ciri khas BMW warna orange ya gitu. Jadi sangat easy on the eyes, enak banget dipandang mata, nggak bikin sakit mata gitu. Nah kemudian untuk suspensinya, untuk tipe luxury ini suspensinya lebih ke orientasi comfort. Nah saya agak kaget sebenarnya pas awal bawa mobil ini karena suspensinya empuk banget gitu. Bahkan menurut saya ini terlalu empuk untuk seri 3 karena sejatinya seri 3 itu sebenarnya harusnya suspensinya rada keras ya. Karena mungkin lebih memberikan feeling yang lebih sporty gitu mobilnya gitu. Tapi ini surprisingly sangat empuk, bahkan menurut saya ini lebih empuk dari Mercy W204 atau W205. Ini empuk banget gitu loh. Jadi kalau saya emang ngincernya lebih ke comfort ya. Jadi untuk harian itu ya empuk, tapi tetap kalau misalnya saya ngelewatin tikungan yang tajam itu saya tetap merasa pede gitu, karena mobil ini handlingnya juga nggak terkorbankan dengan suspensi empuknya itu. Nah mungkin kalau untuk feeling lebih sporty itu bisa diganti dengan Bilstein gitu. Oh ya, kekurangannya juga di trim luxury ini suspensinya itu belum adaptif gitu loh. Jadi dia belum ada sensor yang bisa mengeraskan atau melembutkan suspensinya gitu, which is okay menurut saya karena lebih murah maintenance-nya. Kalau misalnya ganti suspensi itu yang pasti lebih murah daripada suspensi yang Sportline. Kemudian overall sih ya kabinnya terasa nyaman ya, ada sunroof, juga interior beige, jadi nuansanya tuh sempurna banget, nuansanya lebih lega gitu ya. Homey, nggak claustrophobic, terusnya juga visibility bagus, dan jok belakangnya juga dia lebih besar daripada generasi sebelumnya. Cuman mungkin kekurangannya itu rada tegak ya, gitu aja sih. Kalau menurut saya sih kekurangannya hanya itu aja. Dan terakhir, yang paling penting ini BMW F30 itu mengadopsi electric power steering. Dan sebelumnya BMW itu pakai hydraulic steering. Hydraulic steering BMW itu sangat dipuji oleh banyak jurnalis di seluruh dunia bahwa mereka tuh steering feedback itu sangat-sangat bagus. Jadi steering feedback tuh ini, steering rack itu mentranslate informasi dari
ban, dari feeling jalan itu ke steer. Nah kalau electric power steering itu dia kurang feedback ya. Sometimes malah kerasanya tuh lebih artificial, kayak direkayasa gitu loh. Beratnya sih menurut saya oke, masih berat gitu, nggak terlalu enteng. Tapi kalau misalnya road feedback itu nggak ada yang bisa ngalahin hydraulic steering wheel. Dan sekarang oke, memang kayak Porsche gitu dan BMW yang baru-baru juga sebenarnya mereka electric power steering juga udah lumayan bagus gitu. Cuman kalau yang pas di generasi ini sih sebenarnya sih it's not bad, cuman mungkin kalau misalnya Anda pernah punya BMW sebelum-sebelumnya, pasti Anda bakal kangen steering feel yang sempurna di hydraulic steering di zaman dulu. Itu benar-benar wah enak banget. Benar-benar kita pede, kita bisa ngerasakan semua perubahan elevasi jalanan, ada semua bumps kita bisa ngerasain. Itu bakal berguna banget kalau kita lagi nyetir di track day. Itu ya feedbacknya sempurna lah. Tapi kalau misalnya daily driving, menurut saya emang lebih baik mungkin electric power steering, karena ya lebih gampang untuk muter balik, lebih enteng juga gitu ya, lebih adaptif lah intinya gitu. Itu sih menurut saya. She's stuck inside my mental. She got a body like a temple. Even though she drives me crazy, I tell everyone that's my baby. Oke, jadi selama 2 tahun ownership udah ganti apa aja. Ini saya punya listnya nih, sampai bawa iPad, saya udah taruh di Excel apa aja. Yang saya bacakan satu-satu ya. Oke, pertama saya kan dari September ya 2020, terus pertama kali ke bengkel itu Desember. Nah, Desember itu saya ganti oli mesin 530 mereknya ADNOC. Itu satunya 185.000. Terus saya harus beli 5 liter. Nah, kemudian saya ganti filter oli juga 150.000 harganya. Terus baut charter oli 100.000. Kampas rem belakang 1 set kanan kiri 750.000. Kemudian sensor rem belakang 1 piece aja 150.000, dan brake disc belakang 1 set kanan kiri 1.850.000. Dan kemudian saya ganti door trim juga yang tadi udah saya jelaskan itu harganya 40.000 untuk kancingnya, dan untuk handle-nya 4 itu 1.100.000. Nah, untuk keseluruhan service itu jasanya 800.000 ya, lumayan ini ya. Oke, terus next saya ke bengkel lagi itu Januari tahun 2021. Pertama ganti repair kit electronic power steering. Jadi electronic power steering saya itu udah mulai ada gejala-gejala. Nah, itu di BMW itu ada repair kit namanya gitu. Jadi kalau misalnya belum parah banget bisa diperbaiki dengan repair kit itu. Nah, repair kit itu harganya 1.250.000. Kemudian ganti kaki kayak ball joint kanan kiri itu yang atas harganya 1.700.000 kanan kiri. Kemudian ball joint bawah juga saya ganti kanan kiri 1,6. Kemudian tie rod juga ganti, link stabilizer sama tie rod bawah juga, itu semua kanan kiri ya. Untuk ball joint harganya 1,6 ball joint bawah, tie rod kanan kiri 1,2, kemudian link stabilizer 900.000, dan tie rod belakang ya ini ya 250.000. Oke, ini bautnya doang deh. Nah, jasanya itu 950.000. Oke, kemudian saya ke bengkel lagi itu bulan Maret ya. Nah, itu gantinya cuma minor doang, cuma ganti kampas rem 1 set depan itu 950.000. Kemudian sensor rem depan juga ganti, karena kalau ganti kampas rem tuh otomatis ganti sensor rem juga, nggak seberapa, harganya 200.000. Kemudian jasanya 200.000. Nah, kayaknya mereka tuh ngitung jasanya per kerjaan ya. Jadi kan tadi cuma 2 kerjaan, jadi cuma 200.000. Tadi kan Maret ya 2021. Itu saya baru ke bengkel lagi tahun 2022 gitu. Jadi mungkin hampir setahun ya itu nggak ke bengkel, cuma ganti oli doang. Nah, pas ke bengkel yang kemarin itu lumayan belanja banyak gitu. Niatnya saya cuma ganti sensor ABS doang gitu kan, karena kan ada indikatornya di speedometer kan, harus ganti ABS error lah gitu. Oke. Sensor ABS belakang kanan itu 1 juta harganya. Kemudian ganti minyak rem juga 200.000, dan saya sekalian tune up gitu. Tune up kan ganti busi.
4 biji, satunya 150.000 jadi 600.000. Kemudian ganti filter udara 550.000, ganti filter AC juga, filter AC 550.000, dan fan belt 350.000, dan selang radiator ternyata udah getas jadi harus diganti 900.000. Kemudian isi radiator sekalian. Kemudian boot turbo saya, pipa turbo itu ternyata ada yang retak gitu ya. Alhamdulillah ketahuan, meskipun rada bete juga. Ternyata harus ganti itu 1,8 harganya. Kemudian beli baut 40.000. Oh ya, dan kemudian sebelum tahun 2022 tuh saya sempat ganti aki. Nah, akinya itu masih bawaan pabrik. Jadi mobil ini 7 tahun, akinya tuh baru, nggak sosok amat sih, tapi pas starter tuh udah lumayan berat. Jadi saya mutusin udah kayak ini kayak harus ganti daripada mati total. Dan mobil F30 yang banyak kelistrikannya tuh sangat-sangat sensitif terhadap aki. Jadi kalau bisa akinya tuh harus sehat lah gitu. Jadi in order buat semua elektrikalnya berjalan dengan sempurna. Oke, saya ganti aki merek Hella. Ini yang AGM. Jadi AGM itu disarankan untuk mobil yang udah ada fitur start stopnya gitu. Jadi dia lebih kuat, emang lebih berat juga, beratnya tuh hampir 20 kilo. Dan insya Allah sih tahan lama sih ya, minimal 5 tahun ya. Aki yang bawaan aja yang BMW itu merek Varta itu bisa 7-10 tahun. Saya dengar ada yang 10 tahun bisa gitu. Dan itu harganya 4.050.000. Nah, kalau saya beli original BMW itu harganya bisa 9-10 juta buat aki doang gitu. Cuman kalau misalnya bertahannya 7 tahun lebih, saya rasa itu lumayan worth it lah ya. Kemudian saya ganti oli juga. Nah, olinya ini saya ganti yang original BMW yang twin power turbo 530 lagi. Itu harganya 1,3 harganya gitu. Dan setelah ditotal, setelah 2 tahun, saya telah menghabiskan untuk servis 26.680.000. 2 tahun, oke. Jadi kalau misalnya kita hitung rata-rata ya. Jadi untuk melihara F30 ini, emang ini sebenarnya masih di dalam dugaan saya gitu. Jadi per tahun itu mungkin idealnya menyiapkan uang sekitar 10-15 juta untuk ngerawatnya gitu. Dan itu menurut saya tuh yang titik aman lah ya. Sebenarnya banyak banget yang repair yang nggak terduga gitu. Misalnya ini mobil saya ini tuh sebenarnya masih ada lagi part yang harus diganti, cuman nunggu waktu aja. Contohnya seperti BMW F30 yang bermesin N20 itu dia ada timing chain issue. Sebenarnya bukan issue sih sebenarnya. Jadi dia lifetime-nya lebih pendek daripada mobil yang lain. Nah, untuk N20 dia timing chain-nya harus ganti di kilometer 80.000. Nah, ini juga sebenarnya banyak informasi yang simpang siur. Ada yang bilang 80.000 dan ada yang bilang 100.000. Dan sebenarnya sih tergantung behavior drivernya juga gitu. Kalau misalnya di bawahnya ngebetot terus, kick down terus, ya itu bakal akan cepat aus ya timing chainnya gitu. Tapi kalau misalnya di bawahnya urut dan tekan gasnya tuh linear gitu, nggak kick down terus sih, insya Allah awet gitu. Nah, sekarang mobil saya tuh udah 78.000. Jadi ya insya Allah 2.000 lagi itu ganti timing chain, dan harga lumayan mahal. Harganya sekitar 11-16 juta untuk ganti timing chain atas bawah. Kemudian yang biasanya common issue tuh steering rack di F30 itu, mau yang pre-facelift, mau yang facelift, itu sering banget dapat isu tentang steering rack. Nah, itu lumayan mahal juga. Harganya sekitar 30 juta buat ganti electronic power steering racknya 30 juta gitu. Tapi biasanya sih steering rack itu kena, kalau misalnya makanya hati-hati itu mungkin di kilometer 80.000 atau bahkan ada yang 100.000 tuh masih nggak apa-apa gitu. Jadi tergantung ke pemakaian. Nah, kemudian untuk pajaknya ini pas pertama kali saya ambil itu belum balik nama, dan sepertinya orang yang sebelumnya itu kena pajak progresif yang lumayan, mungkin mobil ketiga kali. Jadi pas saya beli itu awalnya pajaknya sekitar 11,9 juta. Nah, kemudian pas perpanjang saya sekalian balik nama, dan ini jadi mobil pertama saya gitu. Jadi mobil-mobil yang sebelumnya saya udah blokir. Nah, jadi pajaknya lumayan. Jadi sekitar 8,1. Lumayan kan, dari hampir 12 juta ke 8 juta gitu. Nah, itu untuk pajak ya 8 juta per tahun.
gitu. Saya rasa itu aja kira-kira pengeluaran untuk melihara F30. Dan menurut Anda gimana? Kalau menurut saya sih masih sangat-sangat reasonable, dan itu kuncinya adalah preventive maintenance dan extensive care gitu. Jadi mobil seperti BMW, Mercedes-Benz itu saking enaknya, kadang-kadang mobil Eropa itu kita nggak ngeh gitu apa yang rusak gitu. Bahkan saya pernah ngobrol sama mekanik BMW, itu pernah ada ibu-ibu ke bengkel, itu disc brake-nya sama kampas rem tuh udah kebakar gitu. Dan dia nggak ngeh karena kalau kita nggak sensitif banget, itu benar-benar kita ngerasa mobil itu nggak kenapa-kenapa gitu. Nah, jadi memang mungkin idealnya setiap 3 atau 6 bulan sekali kita ke bengkel, kita minta cek ini ada apa aja yang perlu diganti gitu. Intinya karena preventive maintenance gitu. Jadi kalau kita nggak preventive maintenance, misalnya contoh timing chain, kalau misalnya udah putus, itu kita harus ganti satu mesin, harus overhaul gitu loh. Mungkin biaya bisa 50 juta lebih mungkin. Nah, sementara kalau kita ganti aja, kalau kita melakukan preventive maintenance itu jauh-jauh lebih murah. Cuman ya 11-16 jutaan lah gitu, tergantung. Dan satu lagi tips dari saya, sering-sering bawa olahraga mobilnya gitu. Mobil Jerman terutama BMW, Mercy, Audi itu pada dasarnya mereka nggak suka diem gitu. Mereka justru semakin jadi garage queen, semakin ngejogrok di garasi itu makin sering rusak. Mulai muncul biasanya indikator aneh-aneh tuh di speedometer gitu, karena mobil Eropa tuh banyak banget sensornya gitu. Dan kalau kita misalnya nggak sering ngajak olahraga, contohnya yang maksud saya dengan olahraga tuh kayak bawa di tol lama 30 menit, 45 menit, mungkin jaraknya rada jauh ya, sekitar 30 km, 40 km mungkin, kayak dari Jakarta ke Bogor gitu ya, itu semua akan menyehatkan komponen-komponennya, bahkan sampai sensor-sensornya gitu loh. Kayak misalnya dari mesin, sensor vanosnya itu semua akan nyala. Jadi ibaratnya akan lebih sehat lah intinya gitu. Dan untuk bengkel sebenarnya tuh cocok-cocokan gitu. Kalau saya biasanya di Anugrah, memang banyak yang bilang rada mahal, tapi saya ngerasa nyaman aja gitu, karena mereka tahu semua track record mobil saya dari awal saya beli. Kemudian juga mereka sudah berpengalaman nge-handle F-Series, jadi saya ngerasa nyaman lah. Ibaratnya cari bengkel yang nyaman, yang terpercaya. Kalau bengkel yang lebih murah pasti banyak gitu, cuma yang terpercaya hanya segelintir aja. Oke, saya rasa itu aja owning experience 2 tahun ini. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin langsung drop di komen aja, atau nggak bisa DM ke saya pribadi. Terima kasih untuk menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.